Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya. Apakah Markus dan Lukas bukan saksi mata? Mohon pencerahannya. Di mana tempatnya para rasul ini berkumpul setelah kebangkitan Yesus. Bahkan ketika mereka masih menunggu Yesus disalibkan, lalu sampai pada hari ketiga, di mana para wanita itu mundar-mandir dari kubur Yesus ke tempat ini untuk menyaksikan apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa kubur itu telah kosong. Dan tempat di mana mereka berkumpul bersama 11 rasul, bahkan Bunda Maria, Ibu Sang Kristus juga ada di sana. Itu tempatnya di mana? Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat baik bagian dalam Injil maupun dalam Kisah Para Rasul, itu berbicara tentang satu tempat. Dan tempat itu tempat untuk berkumpul mereka, menunggu berita-berita yang dianggap mereka simpang siur yang berasal dari wanita-wanita itu ketika mereka menyaksikan pengalamannya mengunjungi kubur Yesus dan ternyata kubur itu kosong, sampai mereka menerima sendiri bagaimana Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan akhirnya terhitung sekitar 500 orang yang menjadi saksi kebangkitan. Yang pertama, tempat. Kalau saudara-saudara pergi ke Yerusalem, di sana ada satu tempat di Bukit Sion yang namanya Senakal. Senakal itu hanya ruang makan. Tetapi dalam Injil yang kita baca ini disebut Kataluma. Jadi baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu berbicara tentang tempat di mana perjamuan malam Kristus itu diselenggarakan. Dan karena penulis Injil Lukas dan penulis Kisah Para Rasul itu orang yang sama, kemudian Lukas melanjutkan kisahnya atau narasinya di kitab Kisah Para Rasul. Nah, tempat itu disebut pertama, kita akan melihat dulu dari catatan Lukas. Lukas pasal 22 ayat 10 sampai 12. Itu di sana dikisahkan bahwa Yesus menyuruh muridnya untuk pergi ke kota. Ke tempat siapa? Dan tempat itu memang sepertinya sudah dikenal kalau dilihat dari catatan kitab suci. Jawabnya, apabila kamu masuk ke kota, kata Yesus, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Itu pesan Yesus kepada muridnya. Ayat 11 dalam Lukas pasal 22 dikatakan, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan? Itu dalam bahasa aslinya kataluma, ruangan. Tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah. Lalu orang itu, ayat 12, akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, anagayon mega. Jadi kataluma, ruangan atas, itu dipertegas maknanya anagayon mega. Ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya. Nah, tempat itulah yang sama yang juga dijadikan markas para murid, termasuk pencurahan Roh Kudus. Dan disebut anagayon mega, ruangan atas yang besar, karena ruangan itu ternyata menampung 120 orang. Di manakah ruangan itu? Kisah Rasul pasal 12 ayat 12 menambahkan satu informasi, ya. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ini berkaitan satu sama lain. Ayat 13, dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, maksudnya Petrus, ketika dia dibebaskan malaikat, Yakobus anak Yebedius dihukum mati, Petrus kemudian dibebaskan. Datanglah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus. Lalu ketika dia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Nah, jadi akhirnya data-data dari sejarah gereja kuno, ya, antara lain ditulis oleh seorang bapak gereja yang sangat terkenal, Epifanius dari Salamis. Dia menceritakan bahwa rumah tempat Roh Kudus dicurahkan, rumah tempat Yesus mengadakan perjamuan malam, tempat yang sama di mana Yudas digantikan oleh Matias, itu adalah rumah yang ditunjuk dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 12, yaitu rumahnya Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus. Nah, sekarang saudara-saudara, kita bisa mempelajari sejarahnya supaya kita membaca Alkitab ini clear. Orang Israel di abad pertama itu paling tidak
berbicara dalam 3 bahasa. Pertama, bahasa Ibrani sebagai bahasa peribadatan, bahasa untuk membaca Taurat. Ya, bahasa Ibrani misalnya kata haleluya, doa Ibrani yang biasa dibaca oleh orang Yahudi sampai hari ini, misalnya Shemoneh Esreh, Baruch atah Adonai Elohenu melek haolam, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub magen Abraham misalnya. Terberkatilah, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Raja yang kekal, Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Yakub, perisai Abraham. Itu bahasa Ibrani. Bahasa Aram yang kedua, itu bahasa percakapan sehari-hari. Misalnya Hakal Dama, tanah darah, Maranatha, Tuhan kami datanglah, Tali Takum, wahai anak bangunlah, Efata bukalah. Itu bahasa Aram. Dan yang ketiga, di lingkungan yang lebih luas lagi, bahasa Yunani Koine. Jemaat gereja mula-mula itu ada yang berbahasa Yunani Koine, ada yang berbahasa Ibrani Aramaik. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, di mana disaksikan di sana ada pertikaian anggota jemaat gereja mula-mula antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu adalah orang-orang Yahudi diaspora yang pusatnya di Alexandria, Mesir. Sementara orang-orang Ibrani adalah orang-orang Yahudi lokal yang tinggal di Yerusalem, yang bahasanya Aram, bahasa Aramaik. Keduanya ini menjadi anggota gereja mula-mula di Yerusalem. Nah, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Yahudi yang berbahasa Aram, itu mereka berkumpul jadi satu sejak zaman Yesus. Makanya Petrus itu kan orangnya satu, tapi namanya kok bisa 3 bahasa. Petrus itu bahasa Yunani, Simon itu bahasa Ibrani, Kefas itu bahasa Aram, Andreas adiknya Petrus bahasa Yunani, Markus itu bahasa Latin. Apa namanya Ibraninya adalah Yohanan, dieja dalam bahasa Yunani Yohanes, tapi dia punya nama lagi dalam bahasa Latin, Markus. Kalau Anda tinggal di Jawa, di Wonosobo, namamu Bejo, itu Jawa asli. Tapi kalau namamu Albert, pasti sudah terpengaruh budaya Barat. Nah, orang-orang yang namanya sampai budaya Latin, itu menunjukkan keluarga yang biasanya terpelajar. Makanya jangan membayangkan murid-murid Yesus itu pemancing ikan kecil-kecilan di Danau Galilea. Jangan membayangkan seperti itu keliru. Murid-murid Yesus itu tinggal di wilayah yang namanya Galil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa, dengan kemajemukan budaya dan bahasanya. Maka Markus menjadi penerjemah Petrus ketika Petrus pergi ke arah barat, akhirnya meninggal di Roma. Markus itu namanya saja nama Latin. Dia keluarga Yahudi diaspora. Ibunya namanya Maria, yang disebutkan di dalam Kisah Rasul 12 ayat 12, pamannya namanya Barnabas. Pamannya orang kaya, menjual harta bendanya dan diserahkan sebagai dana misi untuk para rasul. Jadi Markus itu keluarga diaspora Yahudi yang kaya raya. Maka di antara murid Yesus itu ada yang berasal dari Yahudi lokal asli, 12 rasul misalnya. Tetapi ada juga Yesus punya murid yang 12, selain yang 12 punya murid yang jumlahnya 70 orang. Dan 70 orang itu antara lain Markus yang Yahudi diaspora, Yahudi yang berbahasa Yunani, Lukas orang Yahudi yang berbahasa Yunani, Barnabas orang Yahudi yang berbahasa Yunani, Stefanus orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Di antara banyak 70 rasul itu termasuk Markus dan termasuk Lukas. Nah, ini makanya yang namanya studi teologi di gereja modern itu sekarang sedang mengalami kebangkrutan. Karena apa? Karena datanya miskin. Makanya gereja itu seringkali bingung menghadapi serangan dari luar. Kalau langkah saya adalah back to the east, kembali ke timur, back to Middle East. Karena apa? Di sanalah data-data gereja kuno itu tersedia sampai hari ini tanpa putus dari rasul-rasul Yesus, muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, bapak-bapak gereja sampai zaman sekarang. Nah, ini pentingnya kontinuitas sejarah, pentingnya kesinambungan sejarah. Nah, saudara-saudara, kembali ke rumah, tempat di mana para murid itu melakukan perjamuan bersama Yesus. Maka juga tempat yang sama Yudas digantikan oleh Matias. Di tempat yang sama pencurahan Roh Kudus nanti juga terjadi di pasal 2. Itu tempat yang penting di dalam sejarah gereja kuno. Tidak hanya tercatat di dalam kitab suci, tapi juga tercatat dalam catatan-catatan sejarah sekuler. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di rumah Maria
ibu Yohanes yang disebut Markus itulah teks yang kita baca sekarang ini bertempat, ya. Pada tahun 1948, seorang arkeolog yang namanya J. Pinsker-Veld, pada saat perang kemerdekaan Yahudi, dia secara tidak sengaja menemukan tempat yang sekarang disebut senakel, tempat perjamuan makan Yesus bersama para murid itu. Lalu dalam penggalian itu, dia terus ke bawah, ditemukan lapisan dari abad pertama, lapisan tanah dari abad pertama. Di situ ditemukan sebuah ceruk kiblat ibadah. Biasanya seluruh sinagog Yahudi, sinagog itu rumah ibadat, dari Kapernaum, dari Nazaret, itu selalu menghadap ke bait suci di Yerusalem, yaitu bait Allah, Beit Hamikdas, bait suci di Yerusalem. Tapi ketika diteliti oleh Pinsker-Veld tadi, ternyata kiblat ibadah dari tempat yang disebut senakel itu tidak lagi mengarah ke bait suci Yahudi di Yerusalem, tapi mengarah ke Golgota. Kenapa ini terjadi? Karena rupanya sejak tahun 70 Masehi, ketika Jenderal Titus menghancurkan bait Allah, rata tinggal reruntuhan, seperti yang dinubuatkan Yesus. Ketika orang mengagumi megahnya, agungnya bangunan itu, kamu akan lihat dan akan terjadi, tidak satupun batu terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan. Dan peringatan runtuhnya bait suci itu sampai sekarang ini, orang Yahudi selalu peringati yang namanya Tis'a B'Av, bulan Yahudi, yang identik dengan tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Tinggal satu reruntuhan tembok barat yang dikenal dengan tembok ratapan. Orang Yahudi menyebutnya Hakotel Hama-Arifi, tembok barat. Nah, ketika perang Yahudi pertama tahun 70, perang Yahudi kedua tahun 135, semua tempat di Yerusalem itu rata menjadi reruntuhan. Tetapi ketika Hadrianus, Kaisar Roma, menaklukkan kembali perang Yahudi yang kedua tahun 135, dia dan tentaranya berdiri di satu tempat. Tempat itu satu-satunya rumah kecil yang tidak terbakar api. Di tengah semua kota Yerusalem terbakar oleh api peperangan itu. Dan tempat yang dimaksud itu menurut catatan sejarawan Epifanius dari Salamis adalah tempat yang kita bahas sekarang, yaitu senakel, ruangan atas di mana Roh Kudus dicurahkan, di mana para rasul menggenapi jumlah 12 ketika takhta itu ditinggalkan oleh Yudas. Dan tempat itulah tempat yang kita bahas sekarang ini. Saudara-saudara, seolah-olah Tuhan memberikan sebuah alarm, sebuah tanda. Lihatlah, ada dua umat sekarang. Yang pertama umat yang lama, maka disebut perjanjian lama, karena itu nubuatan dari Yeremia pasal 31 ayat 31. Dan ada umat yang baru, karena Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Yehuda dan umat Israel. Yang satu tinggal tembok ratapan. Mereka meratapi di tembok satu-satunya di arah barat itu. Bait suci sudah hancur. Sementara yang kedua itu berangkat dari satu tempat yang itu menjadi semacam pusatnya gereja mula-mula yang bertahan sampai hari ini dan jejak arkeologinya ditemukan, yaitu senakel atau tempat suci. Kalau saudara pergi ke Yerusalem, jangan hanya sekedar pergi untuk jalan-jalan dan foto-foto. Kita mesti tahu, belajar sejarahnya, karena mumpung kita pergi ke Yerusalem, kita melakukan arkeologi kitab suci. Nah, saudara yang terkasih, tempat itulah di mana dikisahkan semua yang kita baca sekarang. Dalam ayat 13, naiklah mereka ke ruang atas. Makanya disebut ruang atas, Hiperon, ya. Mereka naik estu Hiperon. Makanya upper room bahasa Inggrisnya. Karena itu naik ruang atas, karena di zaman dulu orang Israel itu biasanya karena mereka membangun rumah itu dengan tanahnya yang terdiri dari bukit, gua gitu ya, lembah. Maka biasanya yang paling atas itu namanya ruang tamu atau kataluma atau ruang atas. Ruang keluarga biasanya ada di bawah. Nah, ruang atas itu biasanya menampung banyak orang, apalagi keluarga diaspora, keluarga Yahudi kaya raya seperti ibunya Markus. Nah, karena itu kalau ada orang mengatakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini kalau teolog-teolog modern kan mengatakan hanya dua yang saksi mata, yaitu Matius dan Yohanes. Yohanes anak Zebedius dan Matius. Markus bukan saksi mata, Lukas bukan saksi mata, kan biasanya begitu kan? Maka apa jaminannya kebenaran Alkitab? Nggak ditulis oleh saksi mata. Tapi kalau saudara-saudara membaca dari data-data gereja kuno, rumahnya saja dibuat ngumpul Yesus dengan para rasul untuk perjamuan suci.
Masa bukan saksi mata? Itu gara-gara apa? Kita bisa membaca dari teks Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Karena di sana dikatakan begini, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah pelayan firman, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Berarti Lukas bukan saksi mata. Ya kan? Ini kan ayat ini dipahami seperti itu kan biasanya. Kalau saudara-saudara belajar teologi modern di mana-mana kan begitu, Lukas bukan saksi mata. Karena Lukas sendiri mengatakan yang dari semula dia mendapatkan informasinya itu dari saksi mata dan pelayan firman. Bagaimana ini? Bagaimana Injil bisa dipercaya? Padahal kalau kita membaca begini, ab arkis auto petai. Itu artinya apa? Ab arkis auto petai. Auto petai itu, auto itu diri sendiri. Misalnya otokritik, mengkritik diri sendiri. Otonomi, ya, mengatur diri sendiri. Auto itu sendiri, nomos itu adalah hukum. Jadi otonomi mengatur diri sendiri. Otonomi daerah misalnya. Otopetai artinya apa? Optik. Saudara lihat toko kacamata namanya optik mata. Auto sendiri, mata sendiri. Artinya apa? Saksi mata, karena menyaksikan dengan mata sendiri. Kemudian kata ab arkis, yang dari semula. Jadi saksi mata yang dari semula. Maksudnya apa itu? Berarti ada saksi mata yang dari semula, ada saksi mata yang pernah absen, gitu loh artinya. Inilah yang dimaksud ketika menjadi syarat penggantian Yudas. Coba kita baca. Jadi harus ditambahkan kepada kami, ya, seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, ayat 22, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Nah inilah yang menjadi saksi mata semula. Jadi apa? Saksi mata yang dari mula-mula itu, yang dari pertama sampai akhir tidak pernah absen meninggalkan pelayanan. Dan ada 2 orang yang masuk nominasi, termasuk Matias. Akhirnya Matias yang terpilih mengganti Yudas. Berarti kalau ada saksi mata yang dari semula, berarti ada saksi mata yang tidak dari semula. Itulah 70 murid. Makanya kalau saudara membaca Injil Lukas pasal 10, ya, 70 murid itu ketika diutus, kan sama pengutusan 12 murid. Tapi mereka dua-dua, ada pendampingan. Karena itu bukan muridnya yang utama, bukan saksi yang semula. Kira-kira bukan saksi yang primer, tapi yang sekunder. Nah, di antara mereka ini, disebut bukan menjadi saksi yang semula, karena ada di antaranya yang pernah meninggalkan pelayanan. Di mana ayat yang menceritakan bahwa ada rasul-rasul yang pernah meninggalkan pelayanan? Coba Anda baca di dalam Yohanes pasal 6. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kenapa murid-murid itu mengundurkan diri? Kalau Anda membaca ayat-ayat sebelumnya, gara-gara Yesus mengatakan, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Ini bukan Mesias yang kita harapkan. Karena Mesias yang kita harapkan itu adalah pahlawan revolusi yang menang perang dengan Roma. Masa Mesias mau mati? Mereka tidak tahan, perkataan ini terlalu keras katanya. Maka banyak yang mengundurkan diri. Ya, banyak yang mengundurkan diri dari murid-murid. Pertanyaannya, murid mana yang pernah mengundurkan diri? 12 murid, kita baca ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Berarti 12 rasul belum mundur kan? Yudas belum berkhianat dalam ayat ini. Berarti yang pernah mundur dari pelayanan para rasul itu bukan 12 murid yang dikisahkan ini, tapi 70 murid Yesus. Di antara 70 murid Yesus itu, menurut catatan sejarah gereja, Markus dan Lukas. Nah, catatannya di mana, saudara-saudara? Saya akan tunjukkan sumber-sumber ya. Selain Alkitab, kita punya catatan muridnya yang nulis Alkitab. Ini saudara bisa bandingkan agama manapun di muka bumi. Tidak ada yang memiliki jejak historis sekuat iman Kristen. Saya berikan contoh. Ini adalah catatan-catatan dari murid para rasul. Ini berbeda dengan buku-buku palsu yang disebarkan para bidat. Ya, misalnya, contohnya, buku palsu yang disebarkan para bidat ini misalnya. The Gospel of Philip ini. Ini baru abad keempat ini buku ini. Ditulis dalam bahasa Koptik dengan terjemahan bahasa Inggris. Di tempat inilah yang kemudian orang spekulasi. Yesus istrinya Maria Magdalena dari sini. Ini nggak bisa dijadikan rujukan karena apa? Asalnya abad keempat Masehi. Bagaimana bisa dipercaya?
Yesus hidup di abad pertama, bukunya ditulis abad keempat, ini sudah dibuang aja. Nggak usah dijadikan rujukan. Injil Filipus, lalu ada Injil Maria Magdalena. Itu Injil dalam tanda kutip, itu nggak bisa dijadikan rujukan. Itu pemalsuan kaum bidat gnostik sejak abad ketiga setelah Masehi. Clear ya? Hanya ada 4 Injil yang akurat berasal dari abad pertama. Naskah-naskahnya tersimpan sampai hari ini, ribuan naskahnya terpelihara. Antara lain saudara-saudara bisa pergi ke Jenewa. Di sana ada Biblioteca Bodmeriana. Itu dari papirus yang berasal hanya berselang 24 tahun setelah meninggalnya para rasul. Nah, buku-buku seperti ini tentu berbeda dengan apa yang disebut dokumen sejarah gereja. Inilah yang disebut dengan Apostolic Fathers. Tulisan-tulisan apostolik karena punya kesinambungan dengan para rasul. Ini saya punya edisinya dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, sebagian Aramaik, dengan terjemahan bahasa Arab. Kenapa? Karena saya belinya di Kairo ini, dari gereja Koptik Ortodoks, ini bahasa Arab ya. Apostolic Fathers ini diterjemahkan dengan Al-Abaur Rasuliyun. Jadi tulisan-tulisan dari muridnya para rasul ini. Antara lain ini misalnya, salah satunya ya, saya urut satu-satu ini misalnya. Supaya kita mulai mengenal sumber-sumber sejarah. Misalnya, Rosail Ignatius al-Antoki, surat-surat Ignatius dari Antioquia. Siapakah Ignatius? Ignatius itu muridnya Petrus di Antioquia. Dan di Antioquia, untuk pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Ini saksi sejarahnya. 7 surat ini dikirim sebelum dia meninggal sebagai seorang saksi iman, sebagai seorang martir, sebagai seorang syahid pada tanggal 20 Desember tahun 107 di Roma. Sebelum dia mati syahid, dia menulis 7 surat ini untuk meneguhkan 7 jemaatnya. Dari sinilah kita bisa melihat bagaimana gereja setelah zaman para rasul. Ini muridnya para rasul. Dia muridnya Petrus sekaligus muridnya Yohanes. Yohanes meninggal tahun 96 Masehi di Efesus. Ignatius meninggal di Roma tahun 107. Jadi selang hanya kira-kira 11 tahun setelah kematian gurunya. Nah, kemudian yang kedua, ini tentang risalah Polikarpus, ya, tulisan Polikarpus. Polikarpus ini muridnya Rasul Yohanes. Dia mati syahid tahun 156 tanggal 22 Februari. Ini catatan sejarah, bukan seperti buku The Gospel of Gombale Mukio ini bahasa Jawanya, seperti Injil Filipus, Injil Petrus, itu kan pemalsuan. Ini bukan Injil, ini catatan-catatan muridnya yang nulis Injil. Nah, kurang clear sekarang bukti sejarah. Yang ketiga misalnya ini adalah Ar-Rasuliun Juz al-Awal, Risalah Clemenus al-Awal. Jadi tulisan Clement dari Roma yang pertama. Siapakah Clement? Disebut namanya dalam Filipi pasal 4 ayat 3. Itulah muridnya Paulus dan muridnya Petrus. Dokumennya ditemukan ini dalam bahasa Yunani. Baru yang kemudian saya tunjukkan terakhir sebagai bukti, itu adalah tulisan Papias. Papias dari Hierapolis. Ini muridnya Yohanes. Jadi dari mana kita tahu Injil pertama ditulis Matius, Injil kedua ditulis Markus? Judulnya saja yang disebutkan di situ. Pasal dan ayatnya tidak ada, makanya ungkapan back to the Bible hanya oleh Alkitab itu mesti dimaknai secara benar. Saudara-saudara, banyak sekarang teolog-teolog baru yang mengatakan hanya Alkitab. Ya silakan. Tapi kalau Anda hanya mengatakan hanya Alkitab tanpa membaca dokumen-dokumen sejarah yang menyertai karena ditulis oleh para murid yang nulis Alkitab, bagaimana Anda tahu Injil pertama ditulis Matius? Anda buka Injil Matius dari pasal pertama sampai pasal 28, nggak ada keterangannya. Injil ini ditulis oleh Matius si pemungut cukai. Mana pasal dan ayatnya? Nggak ada. Kenapa Anda percaya itu tulisan Matius? Karena dari buku Papias ini kita tahu. Kenapa kita percaya? Lah Papias itu muridnya Rasul sendiri, masa nggak percaya? Dari situlah buku-buku itu kita labeli sebagai the Gospel of Matthew, the Gospel of Mark, the Gospel of John, ya. Euangelion kata Matius, Euangelion kata Markus. Kita tahu itu Injil menurut Markus. Karena apa? Karena yang nulis keterangan itu adalah muridnya yang nulis Injil sendiri. Baru clear. Kalau tidak kita mengetahui dokumen-dokumen ini, kita dibingungkan oleh informasi internet yang aneh-aneh itu. Yang mengatakan bahwa yang nulis Injil Yohanes itu bukan Rasul Yohanes, tapi Yohanes yang lain. Yang lain itu siapa? Karena dari abad pertama murid-muridnya Yohanes masih ada dokumennya. Nah itu saudara-saudara pentingnya. Saya ini kalau ceramah, kalau khotbah melawan arus.
Orang mengatakan, Pak Bambang, ini terlalu berat ya. Kalau saya nggak ngomong berat, nanti gampang mualaf Anda. Dikasih sedikit aja bingung. Ya toh? Sekarang coba media kita. Anda lihat ruang-ruang publik dikuasai oleh awam yang tidak ngerti apa-apa. Tapi karena dia selalu bicara, ini yang menguasai ruang-ruang publik. Kalau gereja, kita tidak start lebih awal untuk melengkapi jemaat kita, maka tinggal tunggu waktu. Seperti kebangkrutan negara-negara barat. Karena apa? Injil sudah tidak menjadi mode lagi di dalam kehidupan mereka. Tidak menjadi lifestyle lagi. Karena apa? Terlalu sekuler. Anda melihat kalau pergi ke City ya, ke Melbourne misalnya, di depan State Library, itu ada banyak orang-orang memberikan traktat-traktat ya, baik Kristen maupun non-Kristen. Coba Anda lihat, yang kemarin saya lihat itu ada orang Pakistan membagi traktat-traktat Islam. Anda lihat, yang menolak itu kan pasti kebanyakan orang Indonesia. Yang menerima kebanyakan orang bule. Ini minta maaf. Karena apa? Orang bule itu otaknya terlalu terbuka tapi bahannya kurang. Maka apapun yang masuk diterima. Karena terlalu egaliter budaya mereka. Sementara budaya kita ini lebih protektif. Tapi kalau kita hanya memprotek diri tanpa bahan, tanpa argumentasi, tanpa data, jebol juga saudara-saudara. Makanya saya bilang saya melawan arus. Kalau siap dengarkan, kalau tidak siap terserah. Tapi tunggu waktu ketika Anda akan mengalami guncangan-guncangan dalam gereja. Dan ini sudah saya suarakan kira-kira 20 tahun yang lalu, tidak pernah saya putus asa. Materi berat, ya tapi bagaimana kalau kita tidak lakukan? Bagaimana kita bisa mengerti? Kita hanya diajari mengatakan Alkitab firman Allah, Alkitab firman Allah. Ketika kita diserang di luar, kita tidak bisa bicara apa-apa. Kayaknya bener ya. Kayaknya ini bukan kayaknya. Kalau ngomong bener itu harus by data. Kan begitu saudara-saudara. Nah ini yang saya tunjukkan. Bagaimana Markus dianggap bukan saksi mata. Rumah ibunya dibuat tempat ibadah gereja, pusatnya gereja. Kalau bahasa sekarang ini kantor patriark gereja, kantor sinode gereja yang bertahan sampai 20 abad kemudian. Seolah-olah Tuhan memberikan saksi dari rumah kecil, rumahnya Maria ibu Yohanes yang disebut Markus di Bukit Sion ini. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem ke seluruh Yudea, dari kotanya, kemudian provinsinya, Samaria, masuk ke wilayah negara bagian yang lain, kalau bahasa sekarang, sampai ke ujung bumi. Nah, di tempat itulah Yudas digantikan oleh Matius. Penggantinya siapa? Mereka yang tidak pernah absen dari pelayanan, mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus naik ke surga. Dan itulah yang menjadi syarat. Karena Markus dan Lukas pernah mengundurkan diri. Seluruh kitab Injil itu ada semacam penanda, misalnya Matius. Sekalipun Matius tidak mencatat bahwa yang nulis itu Matius si pemungut cukai, tetapi itu ada informasi tentang Levi si pemungut cukai lebih dalam ketimbang informasi Markus, Lukas, dan Yohanes. Markus, untuk memberi penanda siapa penulisnya, Markuslah seorang pemuda yang lari telanjang, meninggalkan jubah luarnya telanjang itu, bukan telanjang bulat, ketika dia mengendap-endap mencari tahu apakah orang Romawi itu menangkap Yesus apa tidak. Ternyata Yesus benar-benar ditangkap. Kira-kira Markus itu mengatakan begini, saya ini bagian dari 70 rasul. Saya pernah mundur. Kira-kira seperti itu kan. Karena Yesus tidak memenuhi harapan mesianik kami. Yesus tidak memenuhi harapan sebagai Mesias pembebas yang kami harapkan. Kami pernah diutus 70 murid itu. Dan kami saksikan, kalau Anda bisa melihat di Lukas pasal 10. Guru, setan-setan pun Tuhan, setan-setan pun tunduk karena namamu. Jadi mereka menyaksikan setan saja kalah dengan nama Yesus. Kira-kira apakah perwira Romawi bisa menangkap Yesus? Kira-kira seperti itu. Ternyata ditangkap juga. Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Tanda-tanda yang diberikan itu. Tapi ternyata jalan Yesus bukan jalannya mereka. Ternyata Yesus ditangkap. Kenapa hanya Markus yang memberikan informasi tentang pemuda yang lari telanjang meninggalkan jubah luarnya ketika Yesus ditangkap? Karena itu penanda bahwa dirinya yang dimaksudkan di situ. Yohanes memberikan tanda apa? Murid yang dikasihi. Dan itu hanya muncul dalam catatan Yohanes. Lukas memberi tanda apa? Bahwa dirinya yang mencatat. Ada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. 2 murid. Salah satu murid itu namanya Kleopas. Anda cari di 12 Rasul. Nama Kleopas ada apa? Enggak ada. Tadi kita baca tuh dari Injil, dari Kisah Para Rasul tadi. Kleopas itu disebutkan di Lukas pasal 24. Ada 2 orang murid jalan ke Emmaus. Mereka sedang berjalan, tiba-tiba Yesus gabung dalam perjalanan itu. Dan Yesus bertanya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Nanti baca sendiri.
Injil Lukas pasal 24. Adakah engkau satu-satunya orang asing di negeri ini sampai kamu tidak ngerti berita yang sedang viral nih, kira-kira seperti itu. Dulu kami mengharapkan Yesus itu sebagai penyelamat bangsa kami. Ya, harapan politik lagi. Mesias politik seperti harapan orang Yahudi pada umumnya. Mereka terus berjalan sambil bercakap-cakap dengan Yesus tanpa mereka sadari itu adalah Yesus. Ketika hari sudah mulai gelap, makanya ada lagunya, tinggal sertaku kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus. Ya kan, mereka masuk ke rumah. Ketika Yesus mau meninggalkan mereka, mereka mengatakan Kleopas dengan satu orang dan disebutkan namanya tadi, tinggallah di sini karena hari sudah gelap. Lalu ketika masuk ke dalam rumah, Yesus memecah-mecahkan roti. Baru mereka tahu kalau itu adalah Yesus. Kenapa? Karena memecah-mecahkan roti tanda yang diberikan juga di rumah ini, yaitu saat perjamuan malam, perjamuan terakhir. Ingatlah aku sebagai kenang-kenangan akan daku, yaitu roti dan anggur. Itu tubuh dan darah Yesus. Persis sama dengan itu yang mereka tolak ketika mereka memundurkan diri. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Nah, clear saudara-saudara. Makanya Markus saksi mata, Lukas juga saksi mata. Karena apa? Satu orang yang menyertai Kleopas yang tidak disebutkan namanya itu adalah Lukas sendiri. Jadi Lukas itu saksi mata. Sudah-sudah bisa mengetahui sekarang dari mana catatan kalau Lukas adalah saksi mata, tapi bukan saksi mata yang semula, karena dia pernah mundur. Markus itu saksi mata, tapi bukan saksi mata yang sejak semula, karena dia pernah mundur. Maka Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat-empatnya saksi mata dari pelayanan Yesus, meskipun bukan saksi mata yang semula. Karena saksi mata yang semula adalah 12. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.